Nah, kita mulai ya semuanya. Selamat malam, Kak. Makasih karena udah nyempetin waktu buat wawancara pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Adelina Vivian, dan di sini saya bersama rekan-rekan saya. Ada Jessica Ayu, ada Stefani, Yohana, Helena, Sandra, Regis, dan Gladys. Sebelumnya, boleh perkenalan dahulu nama dan pekerjaan Kakak. Oke, halo, namaku Sinta. Aku bekerja di salah satu perusahaan keuangan non-bank. Ini disebutin aja berarti nama perusahaannya nggak apa-apa kan? Atau gimana? Di namanya PT Henan Putira Asset Management. Aku udah kerja kurang lebih 5 tahun. Oke, makasih Gitu. Kak. Di sini kita bakal wawancarain Kakak mengenai etika dan pekerjaan. Apakah Kakak bersedia buat diwawancarai? Ya, saya bersedia. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Saya persilakan kepada teman-teman saya. Baik Kak, mungkin dari saya pertama, saya akan mewawancarai Kakak mengenai tentang etika dalam pekerjaan. Untuk yang pertama, saya bertanya mengenai prinsip apa yang Kakak gunakan dalam bekerja dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Oke, kalau prinsipnya sendiri sebenarnya balik lagi ke firman Tuhan ya, balik lagi ke Alkitab. Jelas yang pertama, kalau misalkan lakukan apapun di dalam pekerjaan itu, juga sebenarnya kan walaupun kita ketemu yang manusia, tapi ya kita tetap lakuinnya tuh buat Tuhan, gitu. Seperti untuk Tuhan, sama kan kayak yang di firman Tuhan juga. Terus yang kedua itu memegang integritas karena di dunia pekerjaan tuh kan banyak hal terjadi, banyak godaan terjadi. Nah, jadi penting buat kita anak-anak Tuhan supaya memuliakan nama Tuhan ya lewat integritas yang kita punya. Terus yang ketiga itu ya kasih karena eh, kita nggak bisa memuliakan Tuhan kalau misalkan nggak ada kasih yang terpancar juga dalam kehidupan kita di dalam kantor atau di dalam pekerjaan kita. Itu sih buat yang pertama. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Sama-sama. Buat pertanyaan selanjutnya kan tadi kakak sempat ini ya ngomongin tentang kasih. Nah, sebenarnya gimana sih cara kakak buat nerapin hukum kasih Tuhan dan kasih terhadap sesama dalam dunia kerja? Karena kan eh, kayak yang udah kita tahu kalau Tuhan itu nyuruh kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan ngasihi sesama kita juga. Nah, penerapannya dalam dunia kerja itu gimana, Kak? Oke, kalau penerapannya sendiri itu kan kasih itu kalau di firman Tuhan kan dibilangkan kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu. Nah, jadi itu yang bisa diterapkan. Contoh, kalau aku kan keluar dan di dalam ya, maksudnya kalau keluar tuh kan ketemu sama nasabah-nasabah yang pastinya kan dengan apa ya nasabah-nasabah ini kan dengan background yang mereka tuh punya uang. Nah, kalau orang punya uang tuh kan suka ya seenaknya gitu kan, suka pengennya itu serba cepet gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ladenin mereka, contoh ya, misalkan mereka marah-marah gitu ya, contohnya. Nah, terus kita kayak ah udah aja ah enggak gitu, maksudnya kayak eh, nggak diterapin yang namanya kasih itu sabar ya, akhirnya kan ya susah juga ya gitu. Makanya kenapa, oh ya kalau ngadepin mereka ya harus dengan senyuman, harus tetap sabar, dengan nada yang baik juga. Nah, itu kan salah satu contohnya gitu. Terus misalkan kalau di kantor gitu ya, kalau di ke sesama teman-teman kantor. Nah, kan di kantor aku tuh juga banyak marketing juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan contoh kan eh, teman aku contohnya dapat closingan gitu misalkan. Nah, terus aku oh mungkin minggu depannya. Nah, itu kan kita bisa ya lakukan oh berarti nggak boleh iri hati ya gitu maksudnya maksudnya dengan mereka dapat closingan berarti itu kan harusnya memotivasi gitu. Jadi selalu ingat sih, oh kasih
kasih itu tuh apa aja sih gitu. Maksudnya kita bisa lakukan apa aja gitu. Toh kayak Tuhan kan juga udah sabar sama kita. Tuhan udah apa ya kayak nggak menyerah sama hidup kita gitu. Nah, itu sih paling kalau menerapkan kasih Tuhan eh, terhadap sesama itu di dunia kerja. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, Kak, mau nanya nih, gimana sih cara kakak melakukan pekerjaan yang saat ini kakak tekuni supaya bisa dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Oke, kalau misalkan supaya sesuai kehendak Tuhan, pastinya ya pegang nilai-nilai yang ada. Nah, makanya kenapa sebelum kita mengenal, istilahnya mengenal dunia yang lebih luas lagi, nah kita tuh harus punya nilai-nilai gitu. Jadi kita harus punya nilai-nilai yang kita pegang, memang yang teman-teman dapatkan atau enggak kita dapatkan di keluarga kita atau misalkan di gereja kita gitu. Nah, kita harus benar-benar pegang itu gitu. Jadi waktu keluar sana gitu ya. Nah, kita nggak lupa sama nilai-nilai itu. Terus udah gitu, di Alkitab tuh juga dibilang kalau misalkan kita tuh jangan menggeser batas tanah yang sudah ditentukan gitu. Jadi misalkan udah ada nilai yang kita pegang, nah eh, jangan sampai waktu kita ada di dunia kerja itu, kita akhirnya kompromi-kompromi dengan banyak hal. Nah, itu akhirnya kan tergeser kan. Nah, aku tuh lakukan itu sih. Jadi maksudnya supaya hidupku masih sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, itu udah pegang nilai. Nah, waktu udah nyampe di maksudnya udah ada di kantor atau di dunia kerja. Nah, itu nggak menggeser nilai-nilai yang ada dengan kompromi itu. Jadi emang nggak berkompromi dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu sih. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Oke Kak, aku mungkin mau nanya nih, pasti di dunia kerja tuh ada tantangan ya Kak. Nah, aku mau nanya, tantangan Kakak di dunia kerja Kakak yang sekarang itu sebagai pekerja Kristen tuh ada nggak? Kayak misalkan eh, yang agama Kristen tuh sebagai minoritas atau gimana gitu Kak? Kalau tantangan pasti ada, tapi mungkin bukan lebih ke minoritasnya ya, karena puji Tuhan sih sebenarnya di kantor aku itu tuh malah Kristen semua gitu. Maksudnya kecuali kecuali apa ya kayak OB, CS gitu ya maksudnya. Tapi kalau misalkan kayak yang internalnya sendiri kayak bos aku, terus juga temen yang back office atau teman-teman marketing, nah itu semuanya memang Kristen gitu. Tapi maksudnya kalau tantangan sendiri di dunia kerja itu apa enggak, apalagi di misalkan contohnya di aku sendiri itu ya jelas banyak sih gitu dari dalam dan dari luar juga gitu. Kalau dari dalam ya sebenarnya sesama marketing contohnya gitu. Nah, kalau di dunia marketing tuh kan pasti ada yang namanya apa ya kayak sikut-sikutan gitu ya atau enggak tikung-tikungan. Nah, itu kan sebenarnya tantangan juga kan. Tapi gimana waktu ada teman kita ternyata yang kayak istilahnya ya kayak sikut kita atau misalkan ada teman kita yang nggak suka sama kita, ngediemin kita. Nah, tapi kita tuh nggak punya hati yang benci sama dia gitu loh. Nggak, maksudnya hati kita tuh tetap benar gitu. Nah, itu sih kalau misalkan tantangan dari dalamnya sendiri. Tapi kalau dari terus waktu itu apalagi ya pernah tantangan soal misalkan diuji soal integritas juga pernah gitu. Jadi ada teman kantor aku tuh yang kayak eh, istilahnya kayak mau kong kali kong ngajakin aku kerja sama dan intinya aku dapat uang tuh ratusan juta gitu. Nah, kan maksudnya kalau secara pikiran manusia ya, tiba-tiba di rekening kita misalkan ada lebih dari 100 juta kan kayak wah gitu kan. Tapi itu tuh bener-bener yang aku bisa langsung yang kayak oh enggak ini emang bukan maksudnya ini benar-benar apa ya tantangan yang maksudnya aku nggak harus iyain gitu, aku nggak perlu iyain gitu karena pasti nggak berkenan di hati Tuhan gitu. Nah, jadi itu kan termasuk tantangan juga waktu aku udah pegang nilai integritas, oh ternyata ada aja gitu tantangannya itu, gitu sih. Dan masih banyak lagi sebenarnya tantangannya, cuman ya itu dua dua itu dulu aja.
Oke, Kak. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya gimana sih caranya Cici buat nanganin tantangan di dunia kerja? Oke, nyambung sama yang tadi ya. Contoh kayak yang tadi tuh, yang contoh kedua, yang aku bilang, oh tiba-tiba kayak diajakin kong kali kong gitu ya, supaya tiba-tiba ada tuh muncul uang di rekeningku gitu. Nah, waktu itu nanganinnya yang pertama bener-bener inget, oh ya itu tuh itu kan istilahnya kayak mencuri gitu kan berarti. Nah, itu kan berarti kalau hal mencuri itu kan nggak menyukakan hati Tuhan ya. Jadi yang pertama tuh bener-bener tetap inget, oh Tuhan tuh yang udah kasih semuanya dalam kehidupan kita. Masa iya kita mau mengecewakan Tuhan sih? Nah, kayak gitu. Jadi bener-bener yang pertama tuh ya harus inget Tuhan gitu, karena ya balik lagi, kita kan lakuin pekerjaan ini kan ya sebenarnya untuk Tuhan kan. Nah, masa kita apa namanya melakukan hal yang nggak berkenan di hati Tuhan kan nggak sejalan lah sama prinsip yang di awal banget tadi aku bilang gitu loh, lakukan untuk Tuhan tapi terus tiba-tiba malah kebalikannya gitu. Jadi yang pertama tuh tetap ingat Tuhan. Nah, yang kedua itu kayak kita perlu ingat orang-orang yang percayain banyak hal dalam kehidupan kita. Contoh waktu itu kayak bos aku gitu. Oh, bos aku tuh udah percaya sama aku, masa iya aku menyalahgunakan kepercayaan dari bos aku gitu. Nah, yang ketiga tuh aku emang share ke beberapa orang yang memang orang terdekat aku, temen deket aku gitu ya, pasangan aku. Aku bilang kayak aku pemimpin komsel aku juga gitu. Jadi aku tuh kasih tahu gitu, maksudnya oh aku tuh tadi ditawarin ini, tapi masa iya sih, maksudnya dengan uang ratusan juta di rekening aku, masa Tuhan akan berkati aku sih, kan nggak mungkin. Nah, jadi aku kasih tahu ke mereka supaya mereka tuh bantu jaga hati aku gitu, supaya mereka tuh bantu apa namanya ingetin aku, oh maksudnya Sinta harus ingat kalau misalkan Tuhan tuh udah kasih semuanya loh kayak gitu. Jadi memang kita perlu orang-orang di sekitar kita juga, orang-orang terdekat kita ya yang kita percaya, untuk kita tuh share hal itu gitu, supaya mereka tuh sebenarnya menjaga kita juga. Itu sih cara menanganinya. Oke, thank you Ci jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, aku mau nanya selanjutnya, Kak. Kan tadi seperti kalau di lingkungan kerja itu nggak mungkin dipungkiri kalau kita pasti harus ketemu sama orang lain, pasti harus berinteraksi sama orang lain. Nah, kebetulan kan di tempat kerja Kakak juga sebagian besar itu baik itu teman kerja, rekan kerja ataupun atasan itu kan seagama, sama-sama Kristen. Nah, bagaimana sih caranya Kakak itu menjaga relasi dengan rekan-rekan seagama lainnya di dalam lingkungan pekerjaan? Oke, kalau menjaga relasi sebenarnya kalau ke sesama tuh kan lebih gampang ya, nggak yang butuh effort besar lah gitu. Cuman ya maksudnya ya dengan kita punya yaitu kasih Tuhan, benar-benar kita punya buah-buah roh dalam kehidupan kita, itu tuh salah satu cara buat kita jaga relasi juga, karena nggak memungkiri misalkan orang tuh tahu kita rajin nih, rajin ke gereja atau kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ternyata kita nggak menghasilkan buah-buah roh itu, ya pasti hubungan kita kan bakal rusak kan, gitu loh, sama, maksudnya hubungan kita sama orang lain tuh bakal rusak, karena manusia tuh pasti lihat buah dari hidup kita gitu loh. Oh, ternyata nih orang pemarah, atau enggak, oh ternyata nih orang katanya ke gereja terus, katanya melayani Tuhan, tapi kok misalkan hidupnya kayak gitu. Nah, itu kan akhirnya relasi relasi kita sama orang itu kan bisa rusak. Nah, jadi ya lewat itu sih, lewat tetap menghasilkan oh buah-buah roh, supaya ya hidup mereka tuh juga terberkati. Walaupun sebenarnya mereka tahu lah ya, orang sesama juga kan, Kristen juga gitu. Tapi nggak memungkiri mereka tuh juga lihat buah yang kita hasilkan di hidup kita gitu sih. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke Kak, buat pertanyaan terakhir, aku mau nanya, gimana sih cara Kakak nyikapin perbedaan agama di lingkungan kerja Kakak sendiri? Oke, kalau buat nyikapin perbedaan agama, eh, ya kan sebenarnya ada juga kan yang tadi yang aku bilang kayak yang nggak seagama gitu. Ya salah satunya ya tetap ngehormatin mereka sih dengan cara ibadah mereka, terus dengan apa ya,
nilai-nilai yang mereka pegang juga gitu ya. Kan sebenarnya mereka juga memegang nilai yang baik juga seharusnya gitu. Jadi ya tetap hormatin dengan maksudnya dengan misalkan ya kalau mereka lagi beribadah ya kita juga contoh ya misalkan dalam hal contohnya puasa gitu ya kita juga kan perlu hormatin itu juga gitu. Jadi ya tetap saling menghormati terus juga tetap mengasihi mereka gitu, nggak membeda-bedakan juga. Oh ternyata mereka tuh bukan misalkan bukan orang Kristen atau bukan. Contoh yang paling sederhana tuh misalkan dalam hal kecil menghormati itu contoh kayak makanan. Nah, kalau kita kan makan babi. Nah, tapi mereka tuh kan nggak makan itu gitu. Nah, tapi mereka kan nggak tahu kan kadang oh mereka nggak tahu ternyata itu ada kandungan babinya misalkan. Nah, jadi kita tuh kasih tahu gitu. Soalnya kan kadang tuh kalau udah bercandaan kan asal nyomot gitu. Nah, itu kan ya maksudnya sebenarnya kan mereka nilai nilai yang mereka pegang kan nggak boleh. Nah, tapi kita kan bisa cara menghormati kan dengan kasih tahu gitu. Oh, ternyata itu ada misalkan babinya tuh, nah nggak bisa makan. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal sederhana gitu loh yang perlu, maksudnya yang perlu kita lakukan tapi berarti juga buat mereka gitu sih paling jawabannya. Kakak, makasih. Nah, sama. Oke, karena semua pertanyaan juga udah diajuin, kita bakal udahin wawancara hari ini. Sekali lagi makasih buat Kak Sinta karena waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Makasih, Kak.